ya kan? Menteri Agamanya Indonesia saja saya ajak debat nggak berani kok. Ya kan terang-terangan waktu itu kan jawab Menteri Agamanya bilang nggak berani. Kalau mau debat di Indonesia, lah emang ini zaman apa? Zaman udah gigit besi, ya kan debat kudu datang ke Indonesia. Nah, itu tadi ya. Oh, nggak berani bilang saja nggak berani. Nah, oke. Nah, kita balik lagi tadi ya Injil. Lalu Injilnya versi Muhammad itu apa? Injilnya versinya gereja itu yang mana? Lalu Injil versi di dalam Alkitab itu sebenarnya apa? Apa yang dimaksud Injil itu? Anda kudu ngerti, saudara. Ya, kudu ngerti. Anda kalau tidak ngerti, saudara, Anda akan terjebak di dalam dogma. Dan Anda akhirnya tidak bisa leluasa mempraktekkan, ya, mempraktekkan Injil. Karena Anda dijebak dengan dogma. Ya, saudara. Oke, kita awali dengan pertanyaan-pertanyaan. Oke, Andi dulu, Ardo dulu kesaksian, Ardo. Silakan Ardo kesaksian, 15 menit. Iya, terima kasih Pak Paul. Ya, Kalau kesaksian ini dong, iya pakai foto dong, video. iya dong. Iya. Ya, shalom semua teman-teman sekalian ya. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi kita semua. Ya, kali ini saya akan sedikit bersaksi ya. Begini teman-teman, ini saya bersaksi tentang pengalaman saya ya dalam berbuah gitu ya. Nah, begini, saya cerita dari awal dulu ya. Waktu pertama kali saya ikut kelas evangelis bersama Pak Paul, ya, Pastor Paul, itu pertengahan tahun 2021. Ya, pertengahan 2021, ya, di mana saya ikut kelas evangelis 16. Ya. Dalam perjalanannya waktu ya, hari demi hari, itu saya mengikuti kelas, tiba-tiba ada seorang teman di kelas evangelis itu menelpon saya mengatakan begini, bro, bagaimana kalau kita buat grup WA satu lagi, katanya. Saya tanya, kenapa kepengen buat WA grup satu lagi? Jawabannya, karena dia rindu untuk apa namanya itu berbagi sharing tentang firman, berdiskusi sama teman-teman satu grup. Karena dia berpikir dan kita juga tahu sama-sama kalau di kelas atau di grup kelas tidak boleh berdiskusi ya atau berbicara macam-macam gitu. Pasti akan ditegur sama Pak Paul sama Bu Ana. Ya, pada akhirnya oke, saya akan tanya teman-teman saya, teman-teman kita dulu yang ada di grup WA, apakah mau atau tidak kita buat grup baru. Setelah habis pengajaran Pastor Paul ya di kelas tersebut malam-malamnya saya lemparkanlah pertanyaan itu kepada teman-teman kami yang ada di grup tersebut ya. Nah, akhirnya sepakat hampir semuanya itu setuju kalau grup kita membuat sebuah grup WA baru ya. Nah, akhirnya saya pindahkanlah semua kontak itu ke grup baru tersebut ya. Nah, akhirnya saya lapor kembali sama teman saya, udah bro, udah kita udah buat grup, nah sekarang kita bagaimana kita ingin berdiskusi dan berbagai macam hal di dalamnya. Ya. Dalam perkembangannya waktu, ya, di grup ini memang ada beberapa kali itu perselisihan. Tetapi puji Tuhannya perselisihan tersebut bisa diselesaikan ya, tanpa harus menyerang pribadi, gitu ya. Nah, seiring dengan berjalannya waktu lagi dalam beberapa bulan ke depan setelah kami membuat grup itu di bulan Juni atau Agustus itu terjadilah sebuah kasus di mana ternyata anak Pak Apeng itu mengalami yang namanya butuh darah ya. Memang saya tahu ini juga bantuan dari teman-teman kita yang ada di Embung Pagi gitu ya. Embung Pagi akhirnya dari umum pagi dan akhirnya diberitahukan juga ke grup kami
yang buat saya heran dan buat saya tercengang hingga hari ini adalah hampir semua atau hampir setengah dari grup itu menyumbangkan darahnya untuk anak Pak Apeng. Ya, walaupun ada beberapa yang ditolak ya karena udah cukup berlebih gitu, atau mungkin daerahnya jauh dari pusat rumah Pak Apeng gitu. Nah, akhirnya pada saat itu saya merasa sangat amazing banget gitu. Gitu. Kenapa? Padahal grup ini hanya iseng dibuat. Grup ini hanya untuk sebenarnya untuk membantu warga teman-teman yang memang butuh sharing dan sebagainya. Gitu. Nah, jadi pada saat itu saya merasakan sesuatu yang sukacita yang luar biasa saat membentuk grup ini ya, gitu ya. Dan ternyata grup ini telah menghasilkan buah. Ya. Nah, perlu saya tambahkan lagi pada saat kasus anak Pak Apeng itu ternyata bukan hanya dari orang-orang yang dari grup itu, tapi beberapa dari grup itu mengajak keluarganya, entah itu ibunya, entah itu anaknya untuk menyumbangkan darah kepada anak Pak Apeng, gitu. Wah, makin makin kaget lagi saya, ya, mendengar hal seperti itu. Ya. Nah, ternyata saya kasih tambahan lagi ya teman-teman semua bahwa ternyata grup ini juga telah menghasilkan buah ya, begitu. Begini maksud saya. Embun pagi adalah sebuah pupuk yang dibuat oleh Pastor Paul untuk menumbuhkan sebuah benih tanaman ya. Ibaratkan pohon ya, embun pagi itu adalah tanahnya begitu. Ya, setiap hari kita disirami oleh firman Tuhan, oleh Pastor Paul ya, hingga iman kita bertumbuh di dalam itu ya. Nah, yang ini saya ceritakan adalah lain kali Pak Apeng adalah di grup ini ya, tanpa saya mau maaf bukannya maksud saya sombong ya, bukan saya maksud saya apa, tapi yang ini saya ingin ceritakan begini. Ternyata di grup itu memiliki buah yang luar biasa dari grup yang sederhana yang hanya iseng. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena di grup ini ternyata banyak orang-orang yang melayani ya. Nah, saya nggak perlu sebutkan, teman-teman udah tahu ya, apalagi orang yang satu grup pasti udah tahu ya. Ada yang jadi moderator, ada yang jadi multimedia, bahkan dari grup tersebut ada juga yang sudah menjadi membaptis orang-orang, ya, membaptis orang-orang, gitu ya. Nah, dari pohon yang sederhana ini tumbuh, akhirnya buahnya, ranting-rantingnya bercabang dan akhirnya menghasilkan buah. Begitu. Saya sampai beberapa hari ini sebelum saya bersaksi sini, saya merasa heran, kagum-kagum gitu. Padahal hanya iseng, hanya membuat satu grup WA yang hanya isinya hanya kita rencanakan hanya untuk membahas firman Tuhan atau untuk untuk sharing tukar pikiran. Tetapi ternyata grup yang kami bentuk ini bersama teman saya ini ternyata bisa menghasilkan buah. Gitu. Nah, ternyata Tuhan itu melihat isi hati kita, teman-teman. Tuhan itu melihat ketulusan kita, teman-teman. Seperti di pelajaran Paul ya, yang mengatakan bahwa kambing bersama dengan kambing ya, kalau domba sama domba, serigala sama serigala, begitu ya. Dan juga apa yang kita kabur, itu yang kita tuai, teman-teman ya. Jadi saat kita ingin melayani, saat kita ingin membagi kasih kita, maka ternyata Tuhan itu menjawab dan Tuhan tahu itu. Itulah hukum Tuhan, teman-teman. Jadi saya sangat gembira sekali, saya sangat bersuka cita sekali bahwa kita di sini dalam melayani Tuhan itu ternyata tidak perlu bersusah payah ya. Dalam kata begini, kerjakan aja apa yang bisa kita kerjakan gitu ya untuk Tuhan. Nanti Tuhan yang urus itu, benih itu akan bertumbuh sendiri teman-teman. Gitu. Nah, makanya saya sangat bangga dan saya sangat sukacita karena Tuhan menuntun saya untuk hal seperti ini, gitu. Makanya saya berharap teman-teman kita mulailah berbuah, gitu ya. Karena buah itu sangat penting, teman-teman. Seperti yang saya alami, hanya dari kesegeraan kami, kepolosan kami hanya membuat grup,
ternyata bisa menghargam buah gam pohonnya sekarang lebat. Gam pohon itu saat ini bisa berdampak bagi banyak orang, teman-teman. Hanya dari sebuah grup WA loh, teman-teman. Nah, jadi itu saja teman-teman kesaksiannya. Kiranya apa yang saya bagikan ini teman-teman bermanfaat dan menjadi sukacita bagi kita semua. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Oke, saya kembalikan ke Pastor Paul. Silakan Pak Paul. Oke, luar biasa, Ardo. Ya, saudara, kalau tadi saya klarifikasi dulu tadi ya, kenapa di grup-grup evangelis apostolik nggak boleh ngomong, karena banyak materinya, gara-gara halo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati, jadi penuh. Jadi kalau saya lagi kirim materi, Pak sudah dikirim belum? Sudah dari kapan hari lalu. Cuman ketutupnya selamat pagi, selamat siang, selamat malam itu loh. Terus nanti sharing YouTube-nya orang, sharing apa, kita nyari udah hilang materinya. Nah, grup WhatsApp Evangelis Apologetik Apostolik itu ya adalah sebuah grup untuk memberikan informasi ya dan komunikasi khusus untuk materi. Jadi nggak boleh diisi selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Karena nanti kita udah kejauhan, hilang materinya, terlewat ya. Nah, kalau mau diskusi selamat pagi, selamat siang, selamat malam, bikin grup sendiri, boleh ya dari alumni itu. Itu maksudnya begitu tadi ya. Bukan nanti kalau Anda diskusi di situ dimarahin sama saya, artinya Anda tidak boleh berbeda, bukan ya. Tetapi maksudnya Anda boleh berdiskusi, tapi jangan di grup itu, Anda bikin sendiri lagi. Karena di grup itu khusus buat informasi, setiap kali habis ngajar, ya kelas evangelis, setiap kali habis ngajar, materinya saya kirim ya. Baik itu PDF-nya maupun videonya. Kalau PDF-nya biasanya di awal, tapi kalau saya bilang, oh ya ini ada materi bagus nih, saya kirim. Itu saya kirim. Nah itu seringkali terskip, orang-orang nyarinya bingung karena sudah isunya selamat pagi, selamat siang, selamat malam yang tidak penting-penting itu loh. Itu maksudnya begitu. Dan itu kalau buat saya, kalau lagi mau ngajar saya bisa blabablas hilang saudara. Kemarin sampai mana kita ya? Nah, itu penting ya saudara ya. Itu penting. Kita sudah urut yang mana, video mana yang belum saya kirim. Nah kalau sudah terlalu banyak selamat pagi, siang, malam, saya bingung yang mana. Ya saya bingung yang mana. Makanya nggak boleh buat saling menyapa apa itu nggak boleh, karena grup itu hanya buat kasih informasi ya, hanya informasi begitu ya yang dimaksud ya. Tapi kalau di kelas boleh diskusi, tetapi hanya kalau di kelas evangelis apologetik apostolik ini karena waktunya pendek ya, ketika berdiskusi itu bukan berdebat. Kalau berdebat itu di Hagios Bible College saudara ya, karena kalau di grup-grup itu kita materi panjang sekali, padat sekali, cuma 4 bulan. Kalau kita debat kusir, nggak habis saudara. Apalagi ada orang-orang yang hanya ingin berusaha mengalahkan debat saya. Itu langsung saya bilang, kamu silakan bikin kelas sendiri. Boleh, tapi kamu bikin kelas sendiri. Karena orang-orang yang lain kan pengen dengarkan saya ngajar. Bukan pengen mendengarkan paparanmu. Itu saya tegas saudara ya. Ada orang-orang gitu ya, nah biasanya saya potong saudara. Kenapa? Karena ada banyak sekali informasi yang Anda belum tahu, dan ini adalah grup untuk informasi, untuk bertanya, untuk Anda belajar ya. Kalau sudah mau debat sama saya, terbuka. Kalau saya nggak mau debat tertutup, nggak mau saudara ya, rugi saya kalau debat tertutup. Nanti saya kudu ngajarin orang lain lagi saudara ya. Saya kalau mau debat maunya terbuka, di Zoom begini terbuka. Ya kalau mau debat terbuka boleh ya, hari Senin sampai Jumat saya selalu live. Tetapi jangan terus berdebat di tempat tertutup. Ya kalau di tempat tertutup tempat gitu, nanti saya ngajari ngulangi lagi, dan kemudian saya membuang waktu itu ya. Karena saya ngajar sehari bisa 2 kelas. Ya nanti nggak selesai, saya kudu buru-buru habis, nanti terus dibilangin, loh kamu takut. Nah repot saya saudara. Ya. Nah, tapi untuk bertanya, informasi yang saya sampaikan, lalu bertanya. Tetapi jangan terus Anda memaksakan apa yang Anda yakini kepada grup itu. Ya pokoknya Anda tanya, ini informasinya seperti ini. Ya. Karena bahkan informasi yang banyak kali orang ajak debat saya di grup, di dalam kelas, informasinya dia sendiri salah semua. Saya bilang salah nggak begitu. Iya, tapi masa seluruh dunia salah gara-gara Pak Paul? Iya memang iyalah, gimana saudara? Contoh, apakah Yesus mengajar dalam bahasa Ibrani atau bahasa Aram atau bahasa
Yunani. Saya bilang bahasa Yunani. Seluruh dunia teologi berkata bahwa Yesus mengajar dalam bahasa Ibrani atau Aram. Cuman 2 orang teolog di Amerika sama di sini di Belanda. Saya, saudara. Seluruh dunia. Saya sendiri tahunya orang ini saja baru kemarin, ya baru beberapa tahun yang lalu. Dari dulu saya sudah tahu Yesus mengajar dalam bahasa Yunani. Dari dulu ya. Banyak hal ya, pengajaran-pengajaran yang hanya ada di sini, saudara. Dan saya tunjukkan ayatnya. Nah, kalau Anda bisa menunjukkan sebaliknya, boleh. Masalahnya nggak bisa. Cuman gara-gara mereka, masa seluruh dunia salah? Iya, bisa. Loh, ayatnya nggak ada kok. Kalau saya kan apa kata di Alkitab saja. Ya kan, ada teks, konteks tentunya. Teks, konteks, dan sejarah. Nah, seperti itu, saudara ya. Jadi nggak membabi buta terus, cuman teks doang. Enggak. Ada teksnya, ada konteksnya, ada sejarahnya. Begitu, saudara ya. Jadi, masuk kelas evangelis itu, ya bukan buat berdebat sama saya ya. Karena kita nggak ada waktu. Akhirnya buang waktu, yang lain pada ngamuk, saudara. Pada WhatsApp saya, pada jengkel. Nah, Pak, di skip dulu saja, Pak. Nah, makanya dia sudah saya stop. Nah, karena dia sudah mau memaksakan apa yang dia yakini, yang bedakan apa yang ada fakta dengan apa yang Anda yakini, saudara. Ya, bedakan mana yang fakta dan apa yang Anda yakini. Saya yakin, ya ayah saya ini adalah presiden Indonesia. Pada kenyataannya ayah saya bukan presiden Indonesia, ketua RT aja bukan, saudara. Ketua RT aja nggak pernah. Saya meyakini, boleh-boleh saja. Ya kan? Tetapi faktanya bukan. Nah, itu bedanya, saudara ya. Nah, kebanyakan di kelas evangelis itu kalau ngajak debat saya, mereka menyatakan apa yang diyakini, ya kan? Umat, saudara. Ya, kalau gitu sudah saya stop. Yang kamu yakini beda dengan faktanya. Ya faktanya ya beginilah. Kalau ditanya balik kamu tidak bisa jawab, ya kamu jangan. Ya, tapi kan masa begini? Iya memang iya begitulah, gimana faktanya begini. Udah stop ya, stop. Ini udah terlalu jauh. Saya stop begitu ya. Selalu ada yang ngeyel ya. Ya saudara ya. Sorry. Saya kemarin terlalu capek ya, dari jam 5 pagi sampai jam 2 pagi, saudara ya. Kemarin dari jam 5 pagi saya bangun ngajar kelas Hagios Bible College, langsung berangkat ke Den Haag. Malamnya kita ada di persekutuan doa Kampung Daun ya, saudara ya. Ini kita full sampai malam ya, saudara ya. Ini masih belum ini ya. Jadi kalau hari Senin sampai Jumat, kalau mau debat terbuka sama saya Senin sampai Jumat. Saya tidak suka debat tertutup, saudara ya. Begitu ada orang WhatsApp saya ngocok nantang debat ini, masuk aja ke Zoom. Ya. Nah, orang-orang nantang saya, bilang ini berani nggak sama si ini sama si itu. Nah, mereka aja belum tentu berani masuk ke saya. Ya kamu saja ke sana enak aja. Emang lu siapa? Ya kan, emang sepenting apa saya kudu nyamperin kamu yang kesini. Saya tiap hari live ya, saudara ya, kecuali Senin dan Selasa dan Sabtu. Senin, Selasa, Sabtu kita nggak live. Kita live tiap hari. Kenapa kamu yang nggak kesini? Kan aneh kan? Kamu nggak berani pengecut, nggak berani ngelawan ini, nggak berani ngelawan itu. Mereka saja suruh kesini. Kita live 3 jam, coba bayangin. 3 jam kurang kalian. Masuk saja. Bilang mau debat, saya bilang masuk. Udah, saya tunggu. Dan kita nggak pernah menghalang-halangi orang masuk, saudara ya. Kita nggak pernah. Itu kadang-kadang orang-orang itu ya aneh ya, saudara. Orang-orang Islam ini mengklaim dirinya yang paling hebat, ya. Masuk saja ke sini. Ya, si Paul kalah debat. Kapan saya kalah debat, saudara? Makanya saya kasih sayembara. Yang bisa ngalahkan saya debat, saya kasih 10 juta rupiah. Ya, yang bisa ngalahkan saya debat, saya kasih 10 juta rupiah. Ya, saya ada kasih sayembara 1 miliar itu ya. Siapa yang bisa menjawab 10 pertanyaan saya tentang Islam. Sampai sekarang, sampai hari ini nggak jelas gimana kabarnya. Sampai hari ini nggak jelas, saudara. Ya kan, nggak ada yang bisa jawab. Nah, pertanyaannya kan lalu apa, saudara ya? Lalu apa? Ya klaim-klaim sepihak itu tadi, klaim-klaim sepihak, ya kan? Nah, begitu masuk ke sini kelar semua, saudara kamu, ya kan? Menteri Agamanya Indonesia saya ajak debat nggak berani kok, ya kan? Terang-terangan waktu itu kan jawab Menteri Agamanya bilang nggak berani. Kalau mau debat di Indonesia, lah
emang ini zaman apa? Zaman udah gigit besi. Ya kan, debat kudu datang ke Indonesia. Nah, itu tadi ya. Orang nggak berani bilang saja nggak berani. Gitu ya saudara ya. Nah itu balik lagi ya. Jadi kalau di kelas evangelis ya kita tidak berdebat. Ya, Anda boleh bertanya segala macam pertanyaan. Ya, itu informasinya. Kalau Anda mau membantah, ya membantahnya dengan data, dengan fakta. Jangan di terus menurut keyakinan ini, menurut gereja ini pasti benar. Ih, salah, gerejamu sesat kok. Misalnya kalau ini orang dari GBI waktu itu ya, gerejamu sesat kok. Ya, masa sesat? Ya sesat, jangan nggak percaya sama saya. Saya bilang 80% bahasa rohnya salah, 90% bahasa rohnya GBI itu salah. Itu ya saudara, ya salah saudara. Nyatanya jemaatnya nggak berbuah kok. Tadi yang Ardo bilang berbuah. Nyatanya nggak berbuah kok jemaatnya kok. Ya kan, saat pendetanya sisan sambil kuraba-raba basah beneran kok. Saya tidak anti bahasa roh, saya berbahasa roh saudara ya. Kemarin kita penginjilan di Den Haag, ya lagi penginjilan, ada orang datang, kamu berbahasa roh enggak? Ini orang Surinam saudara ya. Bahasa roh, langsung Pak Yus jawab, salah itu bahasa roh enggak ada itu di Alkitab. Maksudnya bahasa rohmu itu enggak ada di Alkitab. Oh ada di Alkitab. Saya senyum Pak Yus. Oh ya saya berbahasa roh, tapi saya tidak berbahasa roh di tempat umum. Saya bilang kita nggak berbahasa roh di tempat umum. Kalau nggak ada yang terjemahkan saya nggak berbahasa roh. Saya berbahasa roh hanya kalau lagi berdoa sendiri, ya dalam kesendirian atau dalam komunitas kecil, yang kecil ya benar-benar kecil, 3-4 orang gitu ya, ya yang memang terbatas. Ya saya berbahasa roh saudara ya. Saya berbahasa roh. Saya tidak anti. Hanya setelah berbahasa roh, kita mesti ini bahasa rohnya ngarang-ngarang atau mau bahasa roh yang beneran saudara ya. Itu beneran saudara ya, saya serius. Itu ya saudara ya. Nah, jadi apa namanya saudara ya. Ya, boleh ya untuk mulai tanya jawab saudara ya. Anda yang mau tanya jawab langsung. Kau bilang kau menang debat lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat